Kenapa? Karena mereka setiap tahun hadir maulid, setiap tahun merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak ada perkembangan dalam pendidikan. Kita merayakan maulid Nabi SAW untuk mempelajari sejarah perjalanan hidup beliau, yang dimana di dalamnya ada pelajaran untuk mengajarkan putra putri kita serta diri kita bagaimana menjadi seorang mukmin dan umat Nabi Muhammad yang baik. Tapi kalau kita meninggalkan apa yang beliau tinggalkan, apakah masih pantas kita menyebut diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, harus kita menjalankan 3 wasiatnya. 3 wasiat Rasulullah SAW adalah ketika beliau berkata yang artinya hak seorang ayah dan ibu terhadap anaknya sebelum mereka memberikan hak mereka sebagai berikut. Jadi anak-anak kita sebelum mereka memberikan hak kita sebagai orang tua, ada hak-hak mereka yang harus kita tunaikan, harus kita kerjakan. Yang pertama, al-yusina ismahu, berikan dia nama yang baik. Karena nama yang baik, insya Allah dengan niat yang baik akan mencerminkan jiwa anak tersebut. Kalau kita menamakan nama anak kita Muhammad dengan niat agar dia menjadi pecinta Rasulullah SAW yang baik, mengikuti ajaran dengan baik, meneladani akhlaknya dengan baik, dan mengajarkan kembali apa yang dia ajarkan dengan baik. Bukan kita akan beli nama yang tidak yang keren-keren saja. Buat Rasulullah sampai nama, diberikan nama yang baik. Yang kedua, an yu'allimahul Quran idza aqila. An yu'allimahul Quran idza aqila, kalau dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengajarkan dia Al-Quran apabila sudah akal. Tetapi mengajar dalam bahasa Arab itu ada berapa versinya? Ada yu'allim, ada yudarris, ada yufaqih. Rasulullah menggunakan kata-kata yu'allim pecahan kata-kata ilmu. Jadi dimaksud bukan belajar ngaji kita baca saja, mengajarkan anak itu berilmu, memahami ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia tidak berakal, berakal ini kapan? Ketika mencapai sinus termini, umur yang bisa membedakan antara salah dan benar, baik dan buruk. Kalau dia berbohong, awan, pasti dimarahi. Kalau dia tidak berbusana, dia malu. Itu diperkirakan umur 8, 7, 9 tahun. Mulai diajarkan mereka Al-Quran. Pemulaannya dari surat pendek, membacanya, artinya, pemahamannya. Dimulai. Yang terakhir, an-tizawwijahu idza asrafa, menikahkannya apabila tepat. Jadi orang tua yang baik, yang tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu paling penting kita doakan. Lalu ya Allah, Tuhan kami, anugerahkan kami dari istri kami dan anak-anak keturunan kami, dzurriyyatina qurrata a'yun. Buah-buah hati yang buat masyarakat kita ini benar. Enak ya. Dzurriyyatina, doa dan dia cukup harus dengan usaha. Jadi orang tua yang baik itu dia mencarikan pasangan untuk anaknya. Udah dzurriyyah yang baik, itu yang baik, harus cari istri yang baik juga. Bukan maksudnya itu ini istri kamu, nikah. Bukan, kita tidak mengajarkan demikian. Jadi kita orang tua yang mengadakan pendekatan kepada keluarga-keluarga calon. Kita carikan suka karena ini, coba kenalan, tidak cocok, kita carikan lagi sampai dapat cocok. Kita sebagai orang tua kita ingin tahu mana keluarga yang mendidik anak-anak yang baik. Bukan anak sendiri pasti dicari pasangan sendiri. Kita ini manusia, bukan binatang. Jadi kita ini tidak ada terus kita kata anak dikasih nama apa, nggak jelas semuanya. Anak-anak kasih jaga-jaga dalam Quran dan anak-anak dibagi. Jadi kita pilih sendiri, yang penting cocok.
Kalau kita cari ini mah repot. Ini umur Rasulullah ada artinya. Padahal kita nanti cinta sama Rasulullah, umat Rasulullah, tapi wasiatnya tidak kita lakukan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila 3 hal tersebut tidak ditunaikan, mereka akan tuntut kita pulang dan hujan. Jadi harus kita hati-hati, siap-siap. Dan saya paling ingin tekankan pada 3 poin ini adalah yang al-mu'allimahul Quran tidak adil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pernah mengatakan, "Taraktubikum at-taqalain, Al-Quran wa'ifat al-baiti." Al-Quran merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Kalau kita ingin benar-benar umatnya, kita mempelajari Al-Quran. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak paham isinya, jangankan kepada Muhammad, kita ini hamba siapa? Hamba siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kita firman-Nya, kita baca tidak paham. Apa jawaban kita nanti? Dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Bapak bayangkan, apabila salah satu anak Bapak berangkat ke luar negeri, merantau, belajar, lalu Bapak kirimkan dia surat dengan tulisan tangan. Setelah 5 tahun dia kembali, dia bilang, "Bapak, saya mengerti surat Bapak ini apa." Bagaimana Pak? Dan berarti contoh yang lain, ada seorang anak misalnya berangkat, kita bilang ke Jepang. Ada menunjukkan bapaknya dia tidak bahasa Jepang, dia kirimkan bapaknya surat pakai bahasa Jepang. Begitu bapak terima di surat, bapak menunggu lagi, ada tetangga, ada teman, ada kenalan saya yang bisa bahasa Jepang. Saya mau tahu anak saya mau apa. Kok terlalu rendah begini? Padahal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, apalagi di era modern ini, sudah pasti normal. Kalau kita membeli alat elektronik, kita tidak paham, pasti kita menuju pada katalog. Hukum petunjuk. Karena kita tahu yang memiliki alat lebih mengerti daripada kita. Begitu juga dengan Quran. Allah yang menciptakan kita. Maka Allah lebih tahu apa yang menjadi kemaslahatan kita. Bahkan jauh-jauh kalau kita ada masalah, ada problem, ada apa yang mungkin kita menuju pada Al-Quran. Kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pendidikan kita umat Islam mengadakan gaul setiap tahun, tidak paham Al-Quran, tahu tentang Rasulullah dan tengah-tengah. Siapa keluarga beliau tidak tahu, sahabat-sahabat beliau saja banyak tidak tahu. Sudah banyak dapat survei kita ini, tidak usah jauh-jauh. Ini di seluruh dunia ini kaum muslimin. Kita bicarakan dari saja. Banyak pemuda muslimin di tanah muslim, sholat dan hari Jumat dapat masjid, tanya siapa khalifah muslimin yang kedua, tidak tahu. Siapa khalifah pertama? Beliau Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apa ini? Ini padahal budaya kita kaum muslimin, kekayaan. Kita tinggalkan semuanya. Sibuk mengejar hal-hal yang tidak pasti bagi kita. Dan salah satu faktor kita tidak mempelajari Al-Quran karena kita umat Islam di Indonesia khususnya merasa sudah tabu dengan yang namanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu susah. Bahasa Arab susah. Tidak mau bahasa Arab susah. Padahal kunci untuk belajar Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang kedua, belajar sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengatakan bahasa Arab bahasa yang susah, siap-siap berhadapan dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Niscaya kalian akan berakal. Allah mengatakan demikian. Allah berfirman juga di surat Al-Qamar, "Wa laqad yassarna al-Qur'an